Salam sejahtera di dalam Kristus, saudara. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebuah buku karangan R.C. Sproul, seorang penulis rohani yang sangat terkemuka, berjudul Light Links. Dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang takut akan kegelapan, dan kemudian sang kakek menceritakan sebuah kisah untuk membantunya mengatasi ketakutannya akan kegelapan. Dikisahkan dahulu kala ada seorang raja cahaya yang menciptakan sebuah taman yang bercahaya dan juga membuat sekelompok peri yang mampu bersinar dengan terang seperti halnya Raja Cahaya. Mengapa? Karena Raja Cahaya memberikan cahaya itu dan membuat taman itu menjadi sangat terang. Raja Cahaya menyebut mereka sebagai Lightlings. Suatu hari Lightlings tidak mematuhi perintah raja, dan karena mereka takut dihukum, mereka lari ke hutan yang gelap di mana cahaya mereka perlahan-lahan meredup. Karena apa? Karena mereka telah jauh dari sumber cahaya itu, yakni Raja Cahaya. Setelah beberapa waktu lamanya datanglah kemudian cahaya yang sangat terang dari kejauhan di tengah kegelapan hutan itu. Dan sebagian Lightling merasa takut akan cahaya tersebut, namun sebagian kemudian pergi melihat cahaya itu berasal. Mereka melihat bahwa cahaya itu ternyata berasal dari seorang bayi. Dan mereka kemudian diberitahu bahwa bayi itu adalah putra dari Raja Cahaya yang adalah hadiah bagi mereka. Dan kelak ketika putra raja itu menjadi dewasa, ia akan menjadi terang dunia. Lightling melihat bayi itu bersinar semakin terang daripada sebelumnya, dan mereka akhirnya kembali ke hutan yang gelap untuk memberitahu rekan-rekannya yang lain. Beberapa masih sembunyi dari cahaya tersebut, namun beberapa dari mereka kemudian menyadari bahwa mereka tidak perlu lagi takut akan hutan gelap itu. Karena apa? Karena sang bayi itu akan memberikan cahaya bagi mereka. Dan sang kakek mengakhiri cerita dengan memberitahu cucunya bahwa kita tidak perlu takut akan kegelapan, karena memang kita tidak akan ditelantarkan oleh Raja Cahaya itu untuk hidup di dalam kegelapan. Bahwa Raja Cahaya itu telah membeli putranya kepada kita, yakni terang dunia sebagai hadiah. Maka sang cucu tidak perlu takut lagi pada kegelapan. Nah saudara, terang dunia itu adalah Kristus dan Raja Cahaya itu adalah Allah. Dan Paulus memanggil kita untuk menjadi terang dengan mengingatkan kita bahwa dulu sebenarnya kita adalah kegelapan. Kita hidup di dalam kegelapan, di dalam dunia yang gelap. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang, kita adalah terang di dalam Kristus. Yesus adalah model atau teladan kita. Dia adalah cahaya ataupun terang itu. Dia datang ke dunia. Dia hidup sebagai manusia di dalam darah dan daging seperti kita. Dia menghadapi pencobaan sama seperti kita, namun dia melewatinya dengan baik. Dia hidup dengan benar. Dia berbicara akan kebenaran. Dia mengungkapkan perbuatan kegelapan yang sia-sia. Dia menanggung kegelapan salib demi saudara dan saya. Dia menanggung kegelapan karena terpisah dari Bapanya di atas kayu salib yang gelap itu untuk membawa kita kepada terang. Yesus menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan dengan menyerahkan dirinya ke dalam kegelapan. Dia yang telah mengerjakan itu semua pada saat ini memanggil saudara dan saya untuk hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati.